Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Khusus semua ya? Terus. Berarti kalian semua sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Materi kita pada pagi hari ini adalah yaitu tema 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa. Dan di sini submaterinya adalah konflik sosial. Di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, menghargai orang lain ketika sedang berbicara. Kemudian yang kedua, ketika ingin menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, setelah dipersilahkan baru kalian menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang keempat adalah aktif menyampaikan pendapat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian mampu memahami kesadaran terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Kemudian yang kedua, kalian mampu memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Adapun alur tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, melalui diskusi kalian mampu memahami makna konflik sosial. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kalian mampu menyebutkan faktor-faktor pendorong atau penyebab terjadinya konflik sosial. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisis dampak dan penanganan ketika adanya konflik sosial. Di sini Bapak mau bertanya, bagaimana kondisi lingkungan kalian? Apakah kalian pernah melihat suatu konflik di lingkungan kalian? Contohnya apa? Apa? Masalah keluarga. Masalah keluarga itu seperti apa? Bapaknya mau nikah lagi. Jadi di sini konflik itu bisa terjadi seperti tadi kata temannya, bisa terjadi di lingkungan keluarga, bisa terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk bisa terjadi dalam sebuah budaya. Seperti yang ada di sini, ini adalah budaya Sasak, budayanya Bapak di Lombok sana. Namanya budaya Bongkolan. Bongkolan ini ketika sebuah terjadi pernikahan antara mempelai wanita dan mempelai pria. Jadi kegiatan Bongkolan ini dilakukan dari rumahnya mempelai pria menuju rumahnya mempelai wanita. Yang biasa dihitung oleh ini, namanya kesenian di sana tentang belik. Nah, ketika ada musik tentang belik ini, itu apa namanya, mempelai pengantinnya itu biasa diiringi oleh ini, iring-iringan. Nah, ketika ada musik ini, kadang mereka joget, menari, entah itu tersenggol atau apa, sehingga terjadi konflik yang seperti itu. Paham? Bagus. Kita lanjut ya. Lalu di sini ada tragedi samping. Ada yang tahu tragedi samping? Tekan. Bagus sekali. Jadi di budayanya orang Madura itu ada istilahnya yang pertama karapan sapi. Karena karapan sapi ini tradisi balap sapi yang dilakukan mulai tahun dan menjadi kegiatan yang sangat populer di Madura. Kemudian yang kedua itu adalah carut. Ada yang tahu carut? Ya. Apa? Berkelahi, betul. Jadi carut itu adalah mengadu kekuatan, kekerasan.
biasanya senjata khas suku Madura itu celurit. Nah, calung itu biasanya dilakukan dengan senjata tajam yaitu celurit. Kemudian pakaian adat dari Madura yaitu untuk laki-lakinya yang disebut baju kesaan, ya seperti jual sate dari itu. Kemudian yang perempuan memiliki jenis baju khas sendiri. Kita lanjut sekarang dari penjelasan Bapak tadi. Menurut kalian apa sih itu? Ya. Konflik itu sebuah permasalahan yang bisa timbul di masyarakat, keluarga maupun individu. Jadi konflik itu menurut Robert Lawak adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk meluluskan pesaingnya. Itu pengertian konflik menurut Robert Lawak. Kemudian faktor-faktor penyebab konflik itu yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang budaya, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang keempat perubahan nilai yang tepat. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video berikut. Sekarang kita Bapak sedang ini perhatikan, nanti Bapak minta kesimpulan dari video. Contohnya adalah konflik karakter dan penerima dengan para petugas berpihak, konflik antar kelompok, juga dapat bentuk konflik masa. Faktor adanya penyebab komunikasi yang yaitu perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan individu, kelompok, perubahan nilai. Ya, di sini faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Tadi perbedaan individu. Yang bisa mencontohkan terjadinya konflik karena perbedaan individu. Ada yang bisa? Jadi konflik yang terjadi karena perbedaan individu itu bisa terjadi di lingkungan keluarga seperti tadi, bisa terjadi di lingkungan sekolah maupun kelas. Contohnya kalau di lingkungan keluarga tadi, misalkan kalian mau main, sedangkan ibu kalian mau kalian belajar. Jadi di sana akan terjadi konflik antara ibu kalian dengan kalian, karena kalian secara individu mempunyai kepentingan yang berbeda. Kalian ingin main, sedangkan ibu kalian ingin kalian belajar. Kalau di kelas, contohnya seperti apa? Ya, kalau di dalam kelas, contohnya misalkan tadi berbagi di kelompok, ada yang mau masuk kelompok 1, tapi dari individunya mau masuk kelompok 2.
seperti tadi tragedi Sampit itu terjadi peperangan antara dua suku, suku Dayak dan suku Madura. Di sana karena mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga terjadi konflik. Karena tidak sesuai mereka dalam budayanya. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi orang buruh melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Dia memiliki kepentingan apa? Kepentingannya supaya honornya lebih dinaikkan. Sedangkan pemerintah mampunya membayar hanya sesuai yang sudah ditentukan. Nah, karena perbedaan kepentingan ini bisa menimbulkan sebuah konflik dalam sebuah perbedaan. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan wilayah tempat. Contohnya apa? Contohnya ketika di suatu desa, suatu kampung dibangun sebuah perusahaan besar, dan nanti perusahaan itu mempunyai limbah, sedangkan masyarakat yang di desa belum siap dengan perubahan tersebut, sehingga bisa terjadi konflik. Nanti bisa saja masyarakat desa itu berunjuk rasa minta supaya perusahaan itu tidak terlalu. Contoh lain apa? Contoh lain yaitu pendirian IKN. Tahu IKN? Apa panjangan dari IKN? Apa? Kota Nusantara. Jadi di sana awalnya di Kalimantan itu apa namanya? Masyarakatnya itu tani sawit dan tani padi. Ketika dibangun IKN banyak perkebunan sawit mereka dijadikan lahan IKN. Jadi ada masyarakat di sana yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan. Itu juga salah satu contoh dari konflik yang terjadi akibat perubahan wilayah yang besar. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Akibat-akibat dari konflik sosial yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota keluarga, yaitu terjadi konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota keluarga atau disebut solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Namun, letaknya untuk berkata individu berkelompok, konflik yang terjadi dengan individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Ya, contohnya yang nomor satu itu apa? Terjadinya konflik dengan kelompok lain. Ya, meningkatnya solidaritas antar kelompok. Contohnya ketika dulu kita dijajah oleh Belanda, kita Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama dan kebudayaan. Ketika kita memiliki kepentingan yang sama, yaitu ingin merdeka, maka semua perbedaan-perbedaan itu dijadikan satu untuk menuju kemerdekaan. Tadi dengan adanya konflik tersebut, kita dijajah, sehingga terbentuklah solidaritas antar kelompok yang kuat. Kemudian yang kedua, adalah hubungan antar individu seperti tadi kelompok. Jadi konflik yang terjadi seperti perang Sampit tadi itu bisa permanen dan tidak bisa diselesaikan oleh kita. Kita lanjut ke Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Terjadinya perubahan kepribadian dapat terjadi pada masing-masing pihak yang mengalami. Kedua belah pihak dapat saling menyelesaikan atau justru masing-masing mempertahankan perbedaan individu. Keempat, rusaknya latar belakang dan bahkan dalam manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dari pembangunan manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik atau pertikaian. Cara menangani konflik yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain, sehingga dia merasakan menghindar konflik. Kedua, pemaksaan menghindar, yaitu memandang
bahwa pendapat paling benar. Oleh karena itu, juga segala cara melalui berpikir dengan kemenangan yang berusaha menguasai lawan dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga, menyesuaikan pada keinginan yang lain, yaitu artinya ingin diterima dari sisi orang lain. Dia merasa bahwa konflik dapat dihindari demi sesuatu yang terpenuhi dan dia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan tentang dosa hubungan lain. Yang keempat, tawar menawar. Dalam proses tawar menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuan juga. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicari cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Dia berusaha membuat sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang dapat memutuskan keduanya. Di sini ada pertanyaan. Nah, ya. Tapi kira-kira cara menangani konflik yang seharusnya menjadi Untuk menangani sebuah konflik itu tergantung konflik yang terjadi. Seperti tadi ketika ada di keluarga antar individu, ketika tadi kalian ingin bermain atau kalian ingin kalian belajar, itu biasanya bisa dilakukan dengan diskusi, musyawarah dengan kalian. Jadi nanti mungkin akan ketemu penyelesaiannya. Misalkan kalian belajar dulu berapa menit, kemudian kalian boleh bermain berapa menit begitu. Ketika terjadi seperti contohnya dari samping, itu konflik antar dua suku melibatkan orang banyak, itu perlu penanganan dari pemerintah. Jadi pemerintah juga cara dalam menyelesaikan konflik. Jadi sebenarnya penyelesaian konflik itu ada berikutnya, bukan hanya yang tadi. Di sini ada segregasi namanya, yaitu pemisahan kelompok sosial yang berbeda. Tadi budaya suku yang tadi itu, ketika terjadi konflik seperti itu, mereka dipisahkan di suatu daerah sesuai dengan sukunya, daerah ini sesuai dengan sukunya. Itu untuk meminimalisir yang tidak terjadinya konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah koersi. Koersi itu adalah penyesuaian yang melibatkan paksaan di aturan pemerintah. Jadi ketika pemerintah membuat aturan tidak boleh ini, maka semua suku ataupun orang itu harus mengakui perintah tersebut. Kemudian yang selanjutnya arbitrase, yaitu menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga. Nah, ini biasa terjadi di tingkat desa. Jika ada konflik yang terjadi di masyarakat, itu dipanggillah pihak ketiga, yaitu desa, untuk menentukan titik tengah dari masalah mereka. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, di sini Bapak akan memberikan tugas-tugas LKPD. Jadi LKPD-nya seperti ini. Di sini sesuai dengan yang sana dibuat 5 kelompok ya, di sini 5 kelompok. Kemudian nanti menulis nama kelompok di sini. Kelompok berapa, kemudian nama anggotanya. Kemudian selanjutnya adalah scan barcode yang ada di sini. Setelah kalian scan, kemudian kalian tonton video yang ada di dalamnya. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi di sini kalian sudah bentuk dalam kelompok, sudah lagi sekarang kita tentukan kelompok 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Ya, kelompok 1 ini ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ingat kelompoknya, kelompok 1,
seperti yang ada di sini. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Dan nanti kelompok yang aktif diskusi dan bagus presentasinya akan mendapatkan hadiah. Perhatian semuanya. Jadi nanti kelompok yang aktif dalam diskusi dan presentasikan akan mendapatkan hadiah dari silakan kalian mengerjakan berdiskusi. Waktunya 13 menit waktu diskusi dan menjawab. Silakan mulai dari sana. Silakan scan.
Kita baca. Yang muda di mana kak? Bisa jadi. Yang muda. Yang udah kenapa? Yang wangi mana? Berita mana? Nama siapa? Nama kamu. Pertanyaannya itu ya,
lagi. Ayo jawab.
Waktunya sudah habis. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Kita akan melakukan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Yuk. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil dari absen kelas 1. Saya Kalkanado, absen 11. Saya Rahmat Abdul, absen kelas 4. Jadi di sini kami menjelaskan jadi yang pertama pertanyaannya adalah satu, apa yang melatar belakangi terjadinya konflik? Jadi yang melatar belakangi konflik perang konflik adalah terdapat imigran di Madura yang ada di Indonesia. Tapi
terdapat suku Madura yang berada di dalam budaya dan terdapat ketidakcocokan antara sebuah suku yang dimana dalam sebuah suku terdapat adat istiadat yang berbeda. Penanganan dari perang Sampit adalah dengan meminta bantuan pemerintah. Ya, dari kelompok kami yang dipertanyakan. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Atau ada masukan? Silakan. Saya. Ya. Ya, apa? Pulau-pulau itu. Pulau itu di pulau mana? Kalimantan. Kenapa? Datang ke sana. Oh, itu tidak mau deh. Bapakku sih tidak. Apa itu? Ya, jadi Kalimantan itu terjadi di Kalimantan. Ya. Terjadi di Kalimantan. Suku Madura itu migrasi ke Kalimantan. Ya. Karena di Kalimantan kan wilayahnya masih luas, penduduknya sedikit. Sedangkan di Madura ini kan Pulau Jawa. Di Madura ini terpadat sehingga terjadi imigrasi. Biasanya yang melakukan imigrasi itu juga itu juga aturan dari pemerintah. Jadi dipindahkan penduduk yang padat ke wilayah yang penduduknya itu lebih sedikit. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan tutup. Tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Yang lain coba diperhatikan, diberikan tanggapan, komentar apa yang kurang dari presentasi. Saya mau komentar. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Anissa Rahmasoraya dari absen 2. Saya juga dari
Ada pertanyaan atau komentar? Ada? Ya. Suaranya lebih keras. Nah, videonya tentang perang apa? Penjelasannya kurang jelas. Ayo. Objeknya tentang apa? Di video ini kontennya tentang apa? Ayo jawab. Ya, jadi kelompok dua ini mendapat konflik yang terjadi di Poso, yaitu konflik antara umat agama Islam dengan umat agama Kristen. Ini terjadi di Poso. Ya, ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Mary Kisah Praibowo. Jelas ingin mengajukan pertanyaan. Kira-kira faktor apa yang paling kuat sehingga menyebabkan konflik tersebut? Nah, cara penanganan dari konflik tersebut itu gimana? Kayaknya nggak menjelaskan.
dalam bentuk instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005. Ya, maksudnya memang lama. Ya, ada. Baik, cukup dari ini. Silakan berdua ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, kelompok 3. Ayo. Teman-teman bisa belajarnya sebentar ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari eksekusi kami. Perkenalkan, nama saya Mary Kesha Wibowo, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Maria Ayu Pemayanti, nomor absen 15. Absen 27. Saya Eka Sasmika dari absen 13. Saya April Bumi Hernanda absen 3. Nah, untuk sebelumnya kita dapat konflik sosial yaitu tragedi Samkit. Sebelumnya kami akan menjelaskan dulu tragedinya ini seperti apa. Nah, pada awal mulanya ini, suku Madura ini imigrasi atau datang ke Kalimantan, dan di sana suku Madura itu semakin lama itu semakin mendominasi Kalimantan. Nah, pada akhirnya karena suku Madura telah mendominasi di Kalimantan dan menekan suku Dayak, jadi di situ awal mula terjadinya konflik. Suku Madura itu mendominasi di Kalimantan. Nah, pemerintah di Kalimantan itu udah mulai berganti, udah banyak yang diisi sama suku Madura. Nah, terus konfliknya itu terjadi juga karena ketidakcocokan antara suku Madura dan suku Dayak. Karena setiap individu dari setiap suku yang berbeda kan pasti punya latar belakang yang beda, punya perbedaan yang kontras. Karena itu konflik bisa terjadi. Nah, untuk hal yang latar belakang itu terjadi tragedi Samkit itu Tragedi adalah perbedaan yakni suku Madura mendatangi Kalimantan dan beradaptasi dengan suku Dayak. Ternyata banyak perbedaan sifat dari setiap individu yang berbeda. Perbedaan individu tersebut juga dilatar belakangi dengan kebiasaan individu yang berbeda. Jadi ketika saat suku Madura dan suku Dayak merasakan ketegangan, terjadilah ketidaknyamanan di suku Dayak dan menyebabkan konflik yang disebutkan Nah, aku mau menambahkan sedikit nih. Kan tadi aku bilang kalau di Kalimantan itu sudah didominasi oleh suku Madura, dan karena hal tersebut suku Dayak itu merasa ditekan sama suku Madura dan merasa gak nyaman karena itu wilayah mereka sendiri, tapi mereka misalnya ditekan. Dan juga banyak konflik-konflik yang terjadi sebelumnya di Kalimantan yang dilakukan oleh suku Madura, kayak contohnya konflik terus pembakaran rumah di Kalimantan, ada juga konflik pemerkosaan yang dilakukan oleh suku Madura. Nah, karena itu suku Dayak merasa gak nyaman karena tempat tinggal mereka, suku mereka itu ditekan oleh suku Madura. Nomor 2, faktor yang menyebabkan konflik. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3.
pertama menyerang suku Madura, jadi saling serang-serangan. Dan adalah aku juga pernah bikin ceritanya itu katanya suku Dayak itu bisa membedakan mana yang orang Madura dan mana yang orang Dayak. Jadi suku Dayak itu sasarannya orang Madura karena katanya dari aromanya suku Madura itu mempunyai aroma tersendiri ya, jadi mereka bisa membedakan antara suku Dayak dan suku Madura. Oke, sini ada pertanyaan. Atau suaranya lebih besar. Ya, silakan. Terus kabarnya suku Madura masih menetap di Kalimantan atau di Sumatera? Kan setelah konflik itu terjadi kan banyak suku Madura yang terserang dan akhirnya meninggal. Nah jadinya jumlah mereka tuh berkurang dari sini. Dan mungkin untuk yang masih tersisa suku Madura yang masih tersisa itu mungkin udah imigrasi atau pindah ke sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4. Maju kelompok 4. Ayo kelompok 4. Ini waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Wisnu Bidalai Balin. Saya bilang di dalam Saya Mafir Ramadan. Ini saya akan menginformasikan tentang apa yang saya dapat di BPMI. Ya, pertama, apa yang ada dalam waktu ini terjadinya konflik. Ada mana? Belum. Latar belakang pada kejadian ini adalah saat malam Natal ada pemuda asal Lambagia bernama Roy Bungu. Dia salah menemukan seorang istri bernama Amon. Setelah kejadian Kapan latar belakang kejadian ini adalah saat malam Natal ada pemuda asal Lambagia bernama Roy Bungu desa Lembah menikam seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian itu dinyatakan penikaman tersebut terjadi karena miras. Lalu polisi menyita dan membakar semua miras. Tetapi setelah beberapa hari pemuda muslim menemukan toko miras yang dijaga oleh orang Kristen. Lalu disinilah terjadinya konflik tragedi khusus yang memakan korban. Dua, faktor apa saja yang membuat terjadinya konflik? Yaitu faktor perbedaan agama, stereotip, dan prasangka. Bagaimana dampak dan penanganan konflik tersebut? Dampak terjadinya kerusakan fasilitas umum dan bangunan rumah. Banyak korban yang tewas dan luka-luka. Korban tewas 577 dan korban luka-luka hanya 340. Penanganan jika ditandatanganinya deklarasi Timur yang diinisiasi oleh Yusuf Kala pada 2021. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 3 detik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Maria Rian Lestari dari absen 16. Kedengaran? Faktor apa saja yang membuat terjadinya konflik? Dan kebutuhan yang terjadi. Konflik komunal itu pertama kali dari perkelahian antar pemuda yang berbeda agama. Bagaimana dampak dan penanganan konflik tersebut? Terjadinya konflik sosial juga dapat merusak kesatuan dalam kelompok ketika tidak dikelola dengan baik. Hal itu akan memicu kekejaman dan polarisasi yang berpotensi merusak hubungan antar anggota kelompok. Cara penanganan: 1. Fokus pada penyelesaian konflik. 2. Melakukan diskusi. 3. Menjadi pendengar yang baik. Ya, apa ada yang ditanyakan atau memberikan komentar? Perkenalkan, nama saya Maria Ismayanti, absen 14. Nah, saya mau tanya, untuk dampak budaya yang dimaksud ini, kira-kira dampak negatifnya itu gimana sih untuk budayanya tadi? Kan tadi kan cuma dijelaskan untuk yang dampak negatifnya untuk antar itu. Dampaknya itu kalau dibela di misal orangnya tidak bisa mengaji ya, terus dia juga kayak bakat mobil gitu. Ya, sedikit menambahkan. Jadi dampak dari konflik yang ada di Pulau itu banyak fasilitas umum yang rusak, seperti rumah sakit itu terjadi, ada kebakaran rumah dan sebagainya. Ya, ada lagi. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam boleh, ayam boleh. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok masing-masing. Di sini kita sudah belajar tentang konflik sosial. Tadi apa yang bisa disimpulkan dari konflik sosial? Apa yang bisa disimpulkan dari konflik sosial? Ya, silakan. Dari kesimpulan yang kita kasih tadi, penyebab konflik adalah yang pertama, perbedaan individu, yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga, perbedaan kepentingan, yang keempat, perubahan kebutuhan kebayaan. Ada juga penanganan untuk konflik. Yang pertama adalah hindari, yang kedua, menyesuaikan keinginan orang lain, yang ketiga, tawar menawar, yang keempat, kolaborasi. Adapun cara lain segregasi, yaitu pemisahan kelompok sosial yang berbeda. Yang kedua, koreksi, yaitu penyesuaian yang melibatkan paksaan. Yang ketiga, arbitrase, yaitu penyelesaian konflik dengan yang menunjuk. Ya, bagus sekali tepuk tangan. Jadi konflik itu bisa disebabkan atau bisa
yang dibaca oleh pertama perbedaan individu seperti yang sudah didaftar. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya. Adapun penanganannya itu yang pertama adalah yang paling mudah adalah menghindar. Jika terjadi konflik, yang paling mudah dilakukan adalah menghindar dari konflik tersebut. Yang kedua adalah menyesuaikan keinginan orang lain. Jadi menyesuaikan keinginan orang lain ini termasuk dalam integrasi sosial. Jadi yang lainnya adalah mengurangi Tadi di sini kita sudah belajar tentang menteri sosial. Ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan sekarang. Apa namanya? Soal evaluasinya dalam bentuk Google Form. Jadi kalian menggunakan apa itu? Soalnya hanya 10 soal. Tadi apa namanya? Ininya sudah saya kirim ke ketua kelas. Silakan mari ketua kelas kirimkan di grup. Sudah. Kalian mengerjakan waktunya 5 menit. Maksimal 10 menit. Mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. 5 menit lagi. Tiga menit lagi. Selesai bagus. Waktunya 1 menit lagi. Proteksi.
waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Ya? Cepat. Baik, kalian sudah selesai. Kita akan lanjut pada merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi refleksinya adalah kalian perhatian, kalian pilih emoticon untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu sedih dalam tidak menyenangkan. Yang kedua daftar aktivitas yang saja. Yang ketiga ini artinya untuk apa yang sangat menyenangkan. Jadi di sini refleksinya Bapak akan berikan ini. Tapi kalian tulis emoticonnya di sini. Kemudian alasan kalian memilih emoticon tersebut dan belajar seperti apa yang kalian inginkan ke depan. Setelah itu nanti kalian tempel hasil refleksinya di papan. Paham? Yang biasa Pilih emoticon ini untuk mengekspresi dalam pelajaran, tulis di sana. Tulis ya alasan kalian memilih kemudian pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan. Ayo buat emoticonnya. Emoticon yang mana? Satu. Salah satu. Kecil. Karena ada alasan memilih emoticon. Harus itu ada gitu. Ya, waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Yang sudah boleh ditempel di papan. Yang sudah bisa ditempel.
1 menit lagi. Satu menit lagi. Silakan duduk kembali yang sudah. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ayo duduk. Ayo duduk kembali. Oh, perhatiannya. Tadi kita sudah belajar tentang konflik sosial. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang interaksi sosial. Jadi sesuai janjinya Bapak tadi bahwa bagi kelompok yang paling aktif berdiskusi dan paling baik presentasinya akan mendapatkan hadiah. Di sini saya jelaskan dulu dari kelompok 1. Diskusinya aktif, lalu masih ada yang tidak ikut diskusi. Dan jawabannya itu hanya ditulis oleh 1 orang. Dan kelompok 2 diskusinya kalau presentasi sudah bagus. Dan kelompok 1. Kelompok 2 diskusinya kurang aktif dan jawabannya ditulis oleh 2 orang, tetapi ketika presentasi jawabannya tidak bisa, pertanyaannya tidak bisa dijawabkan dengan tepat. Kemudian kelompok 3 diskusinya sudah aktif sekali. Kemudian ketika presentasi sangat bagus juga sudah dijelaskan bagaimana awalnya apa yang mereka analisis, kemudian jawaban dari pertanyaannya juga lumayan bagus. Kemudian kelompok 4 diskusinya aktif, jawabannya juga ditulis oleh 2 orang, tetapi ketika presentasi itu masih ada yang ketawa-tawa. Kemudian kelompok 5 diskusinya masih kurang aktif dan ketika presentasi suaranya masih jadi sudah bisa dipastikan siapa yang mendapatkan hadiah? Ya, kelompok 3 silakan maju.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.